Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 14 Teknik Green Building yang beranggotakan M. Tio Nozul Adli, Alia Baida Wibiyanti, dan Restu Luki Anggara. Kami akan menjabarkan mengenai perancangan rumah modern tropis di Kota Bogor yang kami rancang. Berikut adalah lokasi lahan yang kami gunakan, di mana kami memilih lokasi rumah pada Jalan Kahling Surya, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Pada maps dapat dilihat pada lokasi dengan tanda kotak berwarna merah. Kelebihan lokasi lahan yang kami pilih adalah bebas banjir, harga tanah terjangkau, fasilitas memadai, banyak tempat wisata, pemandangan indah, dan kemudahan akses. Konsep rancangan rumah kami adalah rancangan rumah modern tropikal, yaitu gabungan dari desain modern dan desain tropis. Desain modern memiliki gaya unik yang fokus pada fungsionalitas dan bentuk yang simpel, diidentifikasi dari material natural, pilihan warna cerah, sampai dengan penggunaan garis yang minim. Sedangkan desain tropis menyesuaikan kondisi iklim tropis dengan adanya sistem sirkulasi udara, ventilasi, bukaan, maupun penggunaan material yang tidak merusak lingkungan sekitar. Referensi desain rumah kami adalah sebagai berikut. Berikut merupakan denah rumah kami. Kami mengusung konsep rumah tumbuh. Pada tahap pertama, rumah didirikan pada lahan seluas 17 x 18 meter atau 306 meter persegi dengan luas bangunan 54 meter persegi dan luas perkarangan 252 meter persegi. Pada tahap kedua, rumah didirikan pada lahan seluas 17 x 18 meter atau 306 meter persegi dengan luas bangunan dan luas perkarangan masing-masing 153 meter persegi. Selanjutnya, untuk aspek tepat guna lahan atau ASD1, memiliki vegetasi 50% dari luas tanah. Luas perkarangan berisi vegetasi sebesar 50% total luas lahan. Selanjutnya, 100% tanaman yang digunakan berasal dari area Jawa Barat dan penanaman 3 pohon pelindung pada pekarangan depan rumah dan 2 pohon pelindung pada bagian belakang rumah, di mana standar pohon pelindung untuk rumah kategori sedang adalah sebanyak 2 buah pohon. Pada ASD3, terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak, seperti berikut. Pada ASD4, yaitu mempunyai upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk, mempunyai upaya desain rumah untuk penanggulangan tikus, dan mempunyai upaya manajemen penanggulangan rayap. Pada ASD5, yaitu adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 500 meter, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pada efisiensi dan konservasi energi atau EEC, yang pertama yaitu menyediakan submetering untuk lampu dan stop kontak lainnya, dan melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah. Pada EEC2, menggunakan LED untuk pencahayaan di dalam rumah, dan zonasi pencahayaan yang baik untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Pada EEC3, rumah tidak menggunakan AC karena kondisi termal sudah nyaman bagi penghuni. Selanjutnya pada WAC4, yaitu tidak menggunakan sumber air primer, PDAM atau air tanah untuk penyiraman tanaman, melainkan menggunakan sistem rain harvesting. Pada WAC5, yaitu memasang grease trap atau perangkap lemak di sink dapur dan menggunakan septic tank. Selanjutnya pada aspek sumber dan daun material, yang pertama tidak menggunakan AC sehingga tidak menggunakan hidroklorofluorokarbon atau HCFC. Pada MRC5 itu menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu dan sah terbebas dari perdagangan kayu ilegal. Pada MRC7 menggunakan seluruh material yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada di dalam radius 1000 km dari lokasi proyek dan menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya untuk aspek kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Yang pertama, memiliki luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai, memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi, dan memiliki sirkulasi udara keluar dapur. Selanjutnya pada IHC5, tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku.
Pada IHC 6, kebutuhan luasan ruang pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Luas bangunan 153 meter persegi, dengan 6 orang penghuni sudah lebih dari 9 meter persegi per orangnya. Baik, berikut ini merupakan aspek manajemen lingkungan bangunan atau BLM yang terdapat pada perancangan rumah yang kami buat. Yang pertama itu pada BM 1, melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pembangunan rumah mulai dari tahapan perencanaan atau desain sampai selesainya tahapan konstruksi. Yang kedua itu, adanya sistem manajemen lingkungan dalam lahan selama masa konstruksi berlangsung, yaitu dilakukannya dengan cara menerapkan ISO 14001. Berikutnya, pada BM 2 sendiri, yang pertama itu adanya panduan tertulis sederhana yang berisi informasi dasar dan panduan teknis rumah dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan brosur yang nantinya juga dapat menarik minat para pembeli. Kemudian terdapat adanya dokumen as-built drawing dan spesifikasi teknis rumah seperti dapat dilihat pada gambar samping ini, dan nantinya juga terdapat gambar-gambar detail seperti detail kolomnya, detail fondasi dan sebagainya. Selanjutnya, pada BM3 sendiri mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah yang dapat dilakukan dengan misalnya melakukan kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan tempat tinggal sekitar. Berikutnya, pada BM7 sendiri yaitu adanya sebuah perencanaan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut. Contohnya yaitu rumah tumbuh. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan konsep rumah tumbuh saat perencanaan pembangunan rumah. Yang pertama itu tentukan rumah tumbuh sesuai dengan luas lahannya, kemudian menentukan skala prioritas pendirian rumah, dan terakhir itu membuat RAB dan ProPAS-nya. Nah, untuk rumah kami sendiri ini, fondasi yang digunakan sudah didesain untuk dapat menahan rumah 2 lantai. Selain itu, luas lain yang kita miliki itu kan sangat luas. Jadi jika rumah ingin diperluas, itu dapat dilakukan meskipun hanya 1 lantai. Baik, berikut ini merupakan RAB tahap 1 dari perencanaan rumah yang kami buat. Untuk uraian perincian sendiri terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan fondasi, pekerjaan kolom dan slope, pekerjaan lantai dan dinding, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan konsep pintu dan jendela, pekerjaan instalasi listrik dan plumbing, pekerjaan sanitasi dan finishing. Kemudian setelah ditambahkan PPN 11% yang dibulatkan, diperoleh RAB tahap 1 sebesar Rp421.504.000. Untuk sumbernya sendiri, kami menggunakan standar harga barang milik daerah pemerintah Kota Bogor tahun 2020 dengan nomor buku 900-45_220 tahun 2019. Nah, berikut ini untuk core nya sendiri, kami merancang itu rumahnya pada tahap 1 setelah ditinggali sekitar beberapa bulan, baru pemilik rumahnya itu ingin melebarkan atau meluaskan rumahnya tersebut sehingga nanti akan ada tahap 2-nya sendiri. Untuk tahap 1-nya sendiri direncanakan dari bulan Januari sampai bulan Mei atau 5 bulan dengan titik kritisnya sendiri pada bulan April minggu kedua dan minggu ketiganya. Kemudian berikut ini untuk RAB tahap 2-nya sendiri, uraian pekerjaannya itu sama. Kemudian setelah dijumlahkan dengan PPN 11% dan dibulatkan, diperoleh RAB tahap 2 sebesar Rp671.714.000. Nah, berikut ini untuk kurva tahap 2-nya sendiri, untuk bulannya sendiri sama namun pada tahun yang berbeda, dan titik kritisnya sendiri terdapat pada bulan April juga, bulan minggu kedua dan minggu ketiga. Sehingga diperoleh total biaya rumah yang kami rancang itu sebesar Rp1.093.218.729.000 dengan harga rumah per meter perseginya itu sebesar Rp7.145.220.000. Dan berikutnya berdasarkan hasil penilaian Green Step Homes Assessment yang kami buat, diperoleh total nilai itu sebesar 58 poin dengan predikatnya sendiri yaitu Platinum. Dan berikutnya akan ditampilkan video hasil render dari perancangan rumah kami.